Kemudian saya akan langsung ke tahapan membuat video. Ketika saya menjelaskan step by step-nya, saya juga akan memberikan contoh supaya lebih aplikatif dan harapannya Bapak Ibu juga mulai mencontohkan atau mulai mengaplikasikannya kepada produk yang Bapak Ibu punya. Yang pertama adalah tahapannya itu praproduksi. Sebetulnya ada 3, praproduksi, produksi, sama post produksi gitu. Kalau praproduksi ini adalah tahap perencanaan, persiapan. Jadi mempersiapkan apa-apa yang perlu. Kalau produksi itu pas membuatnya. Kalau post produksi itu tahapan setelah jadi produksi kemudian ingin di-finish gitu ya, di-finishing supaya siap tayang gitu. Nah, kita akan sampai produksi saja. Jadi di sini saya jelaskan dulu untuk praproduksi. Yang pertama, tahapannya adalah membuat arahan kreatif atau creative brief kalau dalam bahasa Inggris. Ini adalah merupakan paparan ide mengenai pesan yang ingin disampaikan. Buat apa sih bikin arahan kreatif? Ini sebetulnya apa ya, supaya ide yang ada di benak Bapak Ibu itu lebih terkonsep gitu, lebih tertulis. Kadang kalau ide aja cuman di kepala kita akan apa ya, sulit gitu kalau mau dijelaskan ke orang. Tapi kalau dalam bentuk tertulis, kita sendiri juga bisa lebih paham, kita bisa memperbaikinya gitu. Jadi ini merupakan paparan ide. Jadi bukan hanya di benak, tapi kita tuliskan gitu ya, kita tuliskan apa aja isinya. 1, pesan yang ingin disampaikan apa. Jadi kita udah mulai berpikir apa message-nya gitu ya. Tadi apa fakta menariknya. Kemudian tujuan pembuatan video. Di sini apakah tujuannya ini untuk jualan gitu ya? Apakah ingin menjual, artinya benar-benar ngasih tahu harganya gitu ya, ngasih tahu produknya, kemudian keunggulannya, atau enggak, atau mau soft selling gitu. Jadi menjual tapi tidak secara langsung gitu. Memperkenalkan misalnya bahan bakunya atau manfaatnya tapi tidak berjualan secara langsung. Kemudian di sini juga ada informasi siapa target audiensnya dan berapa durasi video. Ini sebetulnya di-adjust supaya lebih compact ya untuk kebutuhan pembuatan video. Kemudian setelah membuat arahan kreatif, yang kedua adalah membuat jalan cerita. Jadi konsep yang Bapak Ibu punya ini diterjemahkan akhirnya menjadi storyline atau jalan cerita. Jadi membuat apa ya, skema atau membuat rencana nanti ceritanya seperti apa, jalannya gitu, jalan ceritanya nanti seperti apa. Dan karena tadi kan di arahan kreatif itu udah ada durasi ya, disesuaikan dengan durasinya. Kalau memang durasinya cuma butuh 15 detik, jalan ceritanya jangan panjang-panjang gitu. Jadi disesuaikan dengan durasi. Kemudian buat copywriting. Jadi teksnya apa yang ada di video? Teksnya apa? Yang kalau ada voice over-nya, ada dialognya, apa yang jadi dialog, apa yang jadi teks di videonya. Nah, gitu tuh selanjutnya setelah udah ketemu jalan ceritanya. Nah, yang nanti baru membuat storyboard. Storyboard itu sudah berupa gambar ya. Jadi kalau tadi poin nomor 2 dan 3 ini teks, tulisan gitu ya. Kalau nomor 4 ini udah gambar. Jadi serangkaian gambar sketsa dengan penjelasan animasi. Nanti animasinya mau seperti apa? Apakah dia zoom atau dia fade gitu ya, muncul, atau dia bergerak dari kiri ke kanan gitu. Dijelaskan. Kemudian ada penjelasan voice over, suara, musik gitu. Kenapa ini perlu? Nanti ini sangat mempermudah ketika pembuatan videonya. Jadi pas udah di PowerPoint ya, karena hari ini kita belajar membuat animasi di PowerPoint. Ketika kita di PowerPoint itu dia udah kebayang gitu. Kita bisa lebih cepat juga buatnya. Seperti itu. Nah, kita akan membahas satu-satu dulu. Pertama dari arahan kreatif. Jadi tadi kan arahan kreatif itu merupakan paparan ide ya. Jadi sebetulnya dokumen tertulis mengenai nanti ini briefnya, arahannya seperti apa sih untuk video, maunya seperti apa. Dan ini tuh sebetulnya membantu supaya konsepnya juga lebih fokus. Jadi kita kan bisa jadi Bapak Ibu nih kreativitasnya nih berlimpah gitu ya, pengen banyak info yang mau disampaikan. Nah, dengan adanya arahan kreatif, ini bisa lebih fokus. Karena sebaiknya satu video itu kontennya pun pesan utamanya satu gitu. Jadi nggak banyak-banyak. Kalau memang mau bahas tadi ya tentang
keunggulan produknya, entah dari awetnya, materialnya misalnya. Maka itu aja fokus keunggulan dari produk gitu. Jadi nggak ditambah-tambah dengan yang lainnya. Jadi ini ada empat poin. Ada key message. Key message itu adalah pesan utama. Pesan apa yang ingin disampaikan? Tadi ya fakta menarik. Apa yang kira-kira mau diangkat? Kemudian yang kedua objektif. Objektif itu adalah tujuan. Apa tujuan pembuatan video? Apakah sebagai informasi yang hanya informatif? Jadi misalkan ini videonya ini hanya untuk membuat hanya untuk memperkenalkan produk, tapi nggak berjualan secara langsung, tapi hanya ngasih tahu info-info tertentu aja, jadi nggak jualan produk harga, misalnya gitu ya. Kemudian target audiensnya siapa nih tadi ya, untuk siapa video itu dibuat, dan durasi. Ini contoh yang saya buat nanti, ini sampel yang akan saya demokan. Ini saya membuat arahan kreatif untuk video Sapo Catering. Sapo Catering itu usaha catering rumahan yang menjual masakan khas Karo gitu. Nah, di sini pesan utama yang mau saya sampaikan nanti adalah tentang memesan masakan Karo gitu. Jadi saya fokus karena ini baru banget dibuat, maka sebetulnya tujuannya itu adalah objektifnya adalah memperkenalkan menunya gitu ya. Apa sih menu-menu yang disajikan di Sapo Catering? Kemudian di sini targetnya ini saya memfokuskan ke ibu-ibu yang sudah berkeluarga karena ibu ya. Kemudian saya pilih yang work from home. Orang Karo, karena di sini fokus dulu mau ke orang Karo, usianya 25 sampai 40 tahun, dan di sini saya kasih tahu kebutuhannya atau keresahannya, yaitu yang tidak sempat belanja dan masak. Nah, di sini misalkan saya ini ngambil contohnya itu karena sekarang masa pandemi, bisa jadi ada ibu-ibu yang khawatir juga kalau belanja ke pasar. Atau karena dia kerja di rumah, justru kerjaannya lebih banyak, sehingga akhirnya tidak sempat masak. Sehingga ini yang saya sasar nih. Untuk durasi video, saya pilih yang 15 detik, yang paling singkat. Nah, ini contoh aja. Nanti Bapak Ibu boleh mulai memikirkan untuk kebutuhan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi apa pesannya, apa tujuannya, siapa target yang mau disasar, dan berapa durasi videonya. Durasi itu penting ditentukan di awal agar nanti ketika bikin videonya itu kita berpikir by duration gitu. Jadi kita bisa nggak kelamaan gitu kalau mau bikin animasinya. Kemudian jalan cerita, ini tadi storyline. Setelah udah tahu tadi arahan kreatifnya, berikutnya adalah membuat storyline atau alur cerita. Nah, di sini tujuannya adalah ketika nanti udah bikin jalan ceritanya, dari situ ntar ketemu nih copywriting-nya apa yang diperlukan, teks-teksnya apa aja yang dibutuhkan gitu. Nah, dalam membuat jalan cerita atau storyline, di sini yang perlu dipertimbangkan adalah satu, karakter, ada nggak tokoh gitu ya, apakah Bapak Ibu membutuhkan karakter orang gitu ya, atau hanya objek gambar aja, atau hanya icon-icon, gambar-gambar, atau foto gitu. Jadi ini sebetulnya juga untuk membantu untuk kebutuhan asetnya nanti apa. Kemudian sesuaikan jalan cerita dengan arahan kreatif. Gitu. Tadi kan udah punya nih arahan kreatif, udah punya kreatif brief, pemikiran Bapak Ibu. Nah, ini fokus ke key message, pesan utama, dan targetnya. Karena kan kita mau menyampaikan pesan ke orang. Jadi kalau membuat video, kita berpikir ini video untuk orang loh, bukan untuk saya gitu. Jadi jangan cuma Bapak Ibu aja yang ngerti, tapi usahakan nanti konsumen pun paham apa pesan yang mau disampaikan. Terus yang ketiga, ingat durasi video. Ini tadi saya bilang ya, jangan terlalu panjang. Kalau 15 detik itu kan pendek banget. Jadi ceritanya juga nggak bisa terlalu panjang gitu. Kalau 60 detik, lumayan lah, 1 menit lah, lumayan gitu. Jadi masih bisa lebih panjang. Nah, ini contoh tadi dari kreatif brief yang arahan kreatif yang saya buat. Ini storyline yang saya rumuskan adalah seperti ini. Jadi karena tadi keresahannya adalah ibu ini tidak sempat belanja dan masak, maka ceritanya itu adalah seorang ibu yang kebingungan karena tidak sempat belanja ke pasar. Nah, terus alasannya adalah karena harus
work from home, harus kerja dari rumah gitu, online terus. Nah, maka solusinya adalah di sini mau ditawarkan solusinya, bisa loh pesan makan di Sapo Catering yang menyediakan berbagai menu masakan khas Karo dengan rasa yang dijamin lezat. Kemudian endingnya ini supaya tahu nanti awalnya apa, isi informasinya apa, endingnya apa. Ada info nomor telepon, akun Instagram dan Facebook misalnya, tapi hanya ada akun Instagram dulu. Nah, ini adalah storyline yang akhirnya terbentuk. Bisa akhirnya berkembang juga bisa ya Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu kaku, oh ini kan storyline harus seperti ini, maka nanti videonya harus seperti ini. Enggak, karena desain itu adalah proses yang terus berjalan. Bisa jadi kemudian di beberapa waktu kemudian ada perubahan, ada penambahan, ada pengurangan gitu. Jadi bisa aja. Setelah ketemu storyline-nya, berikutnya adalah menentukan copywriting-nya. Jadi copywriting pada video ini itu sebetulnya dalam konteks naskah skrip gitu. Jadi naskah ini dibuat untuk disajikan dalam video, baik dalam bentuk teks tertulis yang ada di videonya ya. Jadi teks tulisan yang ada di video atau diucapkan. Jadi suara yang direkam kemudian dimasukkan ke dalam video. Gitu. Nah, pertama, khusus script voice over, khusus script yang diucapkan, ini untuk memastikan durasinya pas, coba rekam sendiri, gitu. Jadi ini saya biasanya seperti itu ya, supaya efektif, supaya saya tahu nih, ternyata panjangan nih, gitu ya. Saya cuma punya 15 detik, pas saya coba rekam sendiri, ternyata 20 detik. Nah, ini nanti kesulitan ketika harus diposisikan di masing-masing slide, gitu. Jadi baiknya dipasin. Kalau emang 15 ya udah coba rekam pakai coba ngomong pakai stopwatch. Kalau udah pas 15 detik cukup gitu. Jadi disesuaikan dengan durasi. Kalau 30 detik sesuaikan dengan 30 detiknya. 60 detik sesuaikan dengan 60 detiknya. Kemudian yang kedua, untuk script teks di video ini disesuaikan dengan kebutuhan. Pastikan tidak terlalu banyak teks. Kenapa tidak terlalu banyak teks? Karena kan bergerak. Kalau bergerak itu orang, konsumen, target audience membutuhkan waktu untuk membaca. Jadi kalau kita terlalu cepat pindahin animasinya, ntar konsumennya keburu ketinggalan gitu. Tadi apa ya infonya gitu. Jadi nggak dapat infonya. Jadi dia harus ngulang lagi videonya. Jadi baiknya teksnya ini singkat-singkat saja, bisa dibantu nanti dengan narasi, dengan voice over. Gitu. Nah, ini contoh yang saya tadi ya. Tadi setelah saya udah ketemu storyline-nya, saya membuat copywriting. Nah, tadi permasalahannya, keresahannya adalah ibu-ibu ini nggak sempat ke pasar, karena dia harus kerja. Kemudian di sini tadi storyline-nya adalah ada pilihan makanan khas Karo gitu ya. Kemudian endingnya tadi kan ada call action-nya yaitu informasi kontak dan Instagram. Maka ini saya buat seperti ini. Mau belanja ke pasar tapi nggak sempat. Ngapain bingung? Order aja masakan khas makanan khas Karo Sapo Catering. Ada banyak menu pilihan yang sekarang bisa dipesan porsian. Langsung pesan yuk gitu. Nah, ini udah saya coba rekam kasar ya, saya pakai stopwatch juga. Ini 12 detik. Kalau saya ngomongnya dari awal sampai yuk, ini 12 detik. Tapi kalau karena saya ada 15 detik, itu saya pasin jadi 15 juga gitu. Biar nanti ketika saya masukin ke video, dia udah aman, running terus. Jadi nggak perlu dipotong-potong, nggak perlu diedit-edit lagi. Nah, berikutnya adalah storyboard. Sudah dapat copywriting-nya, naskah skripnya, berikutnya adalah membuat storyboard-nya. Jadi visualnya. Biasanya dalam bentuk sketsa, supaya nanti terbayang dari satu frame ke frame yang lain, ini ya, dari satu panel frame ke panel frame yang lain itu seperti apa flow-nya, alurnya. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ditambah dengan penjelasan animasi, kemudian dan durasi.
Karena saya punya 15 detik, saya membagi ini menjadi 5 frame yang masing-masing framenya itu 3 detik. Ini 3 detik, 3 detik, 3 detik, 3 detik, 3 detik, biar aman. Gitu. Jadi saya nggak punya banyak info yang bisa disampaikan gitu. Jadi di sini biar saya biasanya biar saya enak juga saya pakai copywritingnya. Jadi di setiap frame itu saya sudah tentukan copywritingnya apa. Jadi kayak di sini untuk frame pertama mau belanja ke pasar tapi nggak sempat, ngapain bingung, itu untuk frame pertama. Kemudian untuk frame kedua, panel kedua ini voice overnya adalah order aja masakan khas Karo Sapo Catering. Gitu. Terus yang berikutnya karena ini adalah foto-foto makanan untuk menunjukkan menu-menu makanannya, ini saya ngasih tahu ada 2. Kenapa saya copy paste? Karena teksnya kan panjang ya, ada banyak menu pilihan yang sekarang bisa dipesan porsian. Ini kan panjang, jadi kalau 3 detik itu kayaknya nggak cukup. Jadi dibagi 2 gitu. Endingnya adalah langsung pesan yuk gitu. Nah kemudian ini adalah teks yang voice over. Jadi skrip yang diucapkan, didialogkan. Dan di sini ada juga copywriting untuk di videonya. Duh, belum masak gitu. Nah, baiknya ketika membuat copywriting itu mereka saling melengkapi. Jadi nggak direpetisi, nggak diulang gitu. Jadi apa yang diucapkan itu juga yang muncul di sini gitu tuh. Itu baiknya sih berbeda. Jadi apa yang diucapkan sama apa yang di sini tuh berbeda tapi melengkapi. Jangan juga beda banget gitu ya. Karena di sini kan, duh belum masak. Terus kata-katanya mau belanja ke pasar tapi nggak sempat. Jadi ini tuh kayak saling nyambung gitu. Di sini teksnya duh belum masak, kata-katanya mau belanja ke pasar tapi nggak sempat gitu. Jadi melengkapi. Di sini saya membuat sketsanya, ibu-ibunya ini mukanya kayak cemas gitu ya. Ada laptop. Kenapa ada laptop? Karena tadi saya targetnya itu adalah ibu-ibu yang WFH, yang work from home gitu. Yang dia karena sibuk kerja online gitu ya, dari pagi udah harus standby di depan laptop, sehingga dia udah nggak sempat masak gitu ya. Sehingga ini sebetulnya untuk membantu menentukan target. Ini loh targetnya ibu-ibu yang kerja gitu. Kemudian saya pakai gambar, ini piring gitu makan, artinya dia memikirkan makanan gitu, memikirkan makanan tapi belum masak gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, frame kedua ini saya mau lebih ke Sapo Cateringnya karena ini sebetulnya ingin mengasih tahu solusinya. Kalau belum masak, solusinya ke Sapo Catering gitu, dan dibantu dengan kata-kata order aja masakan khas Karo gitu. Nah terus untuk frame kedua dan ketiga ini karena informatif sebetulnya isinya, jadi bukan belum ngajak ya, ngajaknya kan di terakhir, langsung pesan yuk, ini kan persuasif, ini ngajak. Nah kalau yang di frame 3 dan 4, ini informasi menu, karena tadi di storyline-nya pun ingin, objektifnya pun tujuannya kan ingin memperkenalkan menu, maka di sini saya ngasih informasi menu-menu apa aja yang dijual. Dan karena nggak banyak slide-nya, maka hanya 5 yang muncul gitu, walaupun sebenarnya banyak menunya. Kemudian di sini di ending adalah langsung pesan yuk. Nah ini kalimat ajakan yang ngasih di dalam sketsanya ini ngasih lihat kontaknya. Jadi kalau misalkan akhirnya konsumen ini tertarik untuk beli, ada infonya. Jadi lengkap, di ending dikasih info kontaknya, kontak nomor handphone, WhatsApp, dengan akun Instagram. Untuk copywriting di videonya, keluarga pasti suka. Karena di sini ibu-ibu ini kan pasti sebagian besar akan memikirkan keluarganya, ya aku belum masak nih, nanti keluargaku makan apa, kan gitu. Maka di sini di gambar terakhirnya ini ada bapak sama anaknya. Kemudian ada simbol hati untuk ngasih tahu suka gitu. Nah, ini adalah konsep cerita untuk video. Jadi tergantung durasi ya. Kalau misalkan tadi durasinya 60 detik, bisa jadi storyboard-nya lebih panjang lagi, lebih banyak yang bisa disampaikan. Gitu. Jadi silakan Bapak Ibu coret-coret, ini juga saya coret-coret aja gitu ya. Saya coret-coret, terus saya foto masuk sini, tapi sebetulnya kalau Bapak Ibu membutuhkan storyboard, coret-coret aja gitu. Sebetulnya untuk membantu nanti ketika proses membuat videonya lebih gampang. Karena kalau misalkan kita berangkat dari kosong,
langsung ngerjain di laptop gitu ya, kadang sulit gitu. Berhadapan dengan layar kosong itu sulit, sehingga perlu sketsa dulu. Jadi memudahkan ide tadi itu tertuang dalam kertas gitu. Khawatirnya kan kalau punya ide, kalau nggak langsung dieksekusi lupa gitu.